Kalau saya ini dikasih kebiasaan untuk meramu herbal, terus saya bisa membantu sesama, ini amalnya kapan lagi kita bisa berbuat ini? Nah, dari situ saya baru bergerak. Selalu di mana ada COVID saya samperin. Sejak akhir tahun 2020 itu ya kira-kira ya? Terus tuh, terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapapun yang bisa saya, kalau dekat saya samperin, kalau jauh saya kirim obatnya. Terakhir kapan nyamperin orang COVID? Baru tadi. Kalau kita samperin, orang itu kita peluk, terus kita kasih edukasi, jangan takut dengan COVID, itu saya bilang, kalau kita nggak paranoid, nggak takut COVID, badan kita tuh udah menang setengah lawan itu COVID. Karena pikiran kita udah tenang, positif, tidur pulas, makan bisa banyak. Tapi kalau kita, orang yang kita datengin tuh paranoid, tidur nggak pulas, banyak pikiran, terus makan juga jadi nggak enak. Nah, itulah pertumbuhan badan dia mengeluarkan imun kan terhambat. Jadi saya punya prinsip gini, untuk mengalahkan COVID, nomor satu adalah pikiran tenang, jangan paranoid. Nih, kita semua nggak ada pakai masker. Iya, iya. Iya, nggak usah khawatir. Oh iya. Buka aja masker. Santai aja, bentar lagi pulang. Ya, terima kasih. Ya, ketemu keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Di depan saya ada orang yang perlu saya gebrak meja. Terima kasih. Saya biasanya sobat era sekalian panggilnya Ko Cheng Li. Dan frankly speaking, sampai sekarang saya nggak ngerti nama aslinya siapa. Namanya Ko Cheng Li yang jelas. Nah, kalau yang di sampingnya temennya Ko Cheng Li. temonnya Ko Cheng Li, ya kan, temonnya. Dulu saya pernah dengar tuh pengamat ekonomi ya, keuangan, namanya Theo Temon. Agak ngerti dia. Makasih Bang Temon. Sehat ya? Ya. Sehat. Jadi tadi saya underestimate, saya pikir beliau lebih tua dari saya. Ternyata memang lebih tua. Jadi ternyata lebih senior dari saya. Ko Cheng Li juga usia berapa? Sama, saya seumur sama Bang. Sehat kok ya? Sehat. Saya egaliter, saya panggil Temon aja ya. Bener, lebih akrab. Lebih enak kalau panggil Bang Temon itu, enggak kayak pelawak. Betul. Apalagi dipanggil Mbak, lebih enak lagi. Jadi saya sebenarnya begini, sobat daerah sekalian, saya agak penasaran sama Ko Cheng Li. Nama aslinya siapa kok? Nama saya sebenarnya Ko Aan. Aan. Ko Aan. 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 Nah, saya main YouTube sama Temon dikasih nama, jangan pakai Aan, pakai nama Ko Cheng Li. Oke. Jadi nama panggung lah. Oh, Cheng Li itu sendiri hebat. Cheng bagus. Li itu artinya bijaksana. Oh, bijaksana bukan hebat. Bijaksana. Jadi Oh, oke. Ko Cheng Li
orang yang bijaksana. Bijaksana. Sesuai lah sama penampilan, sama umurnya. Jadi kita harus Bijaksana, ini bijak sini. Bijak sini. Jadi begini, ini baru kali ini kok sama temen ya. Ya. Saya interview orang ngantuk tiba-tiba. Berarti Mon harus berkarya Mon. Ya, biar Frankly Bang Frank- speaking. Ini ngambil Ngantuk. waktunya kecepatan atau kelamaan Bukan, bingung juga nih. karena baru makan kambing tadi mungkin. Iya ya. benar, itu lebih memperkuat lagi tuh. Iya. Kuat. Allah Ngantuk. memperkuat ngantuk ya. Tapi begini sobat era sekalian, saya tertarik mau wawancari Coach Cheng Li ini dari kemarin-kemarin. Jadi beliau ini teman saya kenal kira-kira sebulan kok ya. Iya. Nah, saya perhatikan beliau ini selalu mendatangi orang yang kena COVID. Ya kan? Ada orang COVID biasanya dari jarak 20 meter aja udah lari orang ya kan. Ini enggak, dia datangin, bahkan dia peluk. Saya penasaran, terakhir kakak ipar saya sakit. Ya kan? Saya bilang, "Kok, ini ada kakak ipar saya sakit COVID. Mau datang nggak?" Mau, bener dia datang. Didatangi juga sama Coach Cheng Li. Makanya saya mau tanya, kok bisa ya sementara orang sakit, orang takut bener sama COVID, beliau berani datang. Nah itu kok sebenarnya. Jadi pentingnya interview ini satu aja. Begitu Coach Cheng Li sudah jawab, sudah selesai, bubar. Temen nggak penting. Temen nggak penting. Nemenin doang ya. Nemenin doang. Nemenin malu jadi. Iya, tapi temon itu adalah proof-nya, buktinya. Ya. Karena rupanya temon pernah juga kena COVID dan didatangi oleh Coach Cheng Li juga. Iya, Coach Cheng Li betul. Jadi gimana? Temon dulu atau Coach Cheng Li dulu yang ngomong? Biar Coach Cheng Li dulu, nanti saya bagian yang proof-nya aja. Nggak dong. Yang fair, Ah, omongan saya ini harus diperkuat temon. Temon ngomong dulu. Boleh. Kapan kena COVID? Kenanya kapan? Kapan didatangi? Lalu setelah didatangi, lebih buruk atau lebih baik? Silakan. Jadi saya pas dinyatakan COVID itu, jadi lagi syuting, itu syutingnya di pasar Cisalak. Jadi di tempat yang real, tempat pasar. Di pasar di mana? Di pasarnya, daerah Cisalak. Pasar Bogor. Cisalak ya, Bogor betul. Oke. Nah, setiap kali mau syuting, semua kru dan pemain itu diadakan antigen, tes Oke. antigen. Waktu tes pertama negatif. Tes kedua negatif. Begitu mau tes ketiga, tapi ada hari liburnya dulu. Biasanya kan kalau tes itu setiap hari Sabtu. Iya. Nah, Kamis dikasih tahu, Jumat besok libur ya. Iya. Dan setelah libur Sabtu dites. Saya juga kaget, ternyata positif. Positif. Udah yang positif disuruh pulang dulu lah. Saya tahu kenapa positif. Karena dites antigen. Betul, dites antigen. Kalau nggak tes antigen, nggak positif. Karena nggak ketahuan. Ya kurang lebih begitu. Oke. Itu bulan apa itu, Mon? Bulan Juni. Oh, Juni yang lagi rame-ramenya. Lagi banyak-banyaknya di masyarakat. Sampai waktu itu kan juga begitu kena itu saya ikutan benar-benar saya lihat juga kondisi di lapangan itu di rumah sakit. Kan mau antri juga. Benar-benar semua rumah sakit yang saya datangin rata-rata bilang udah penuh gitu. Yang salah. Di sini juga 4 orang waktu bulan Juni itu kena. Mertua saya yang sudah 80-an tahun. Menurut KTP-nya 86. Dia mengaku 83. Saya nggak tahu persisnya kan. Istri saya kena. Kemudian anak saya dan asisten rumah tangga saya 4 diisolasi di rumah ini. Nah saya alhamdulillah so far belum kena ya. Mudah-mudahan tidak kena gitu. Jadi lalu ceritanya tiba-tiba sebelumnya udah kenal sama Coach Cheng Li? Udah ya? lama dan memang sering YouTube bareng. Ya main konten itu bareng, terus juga mendatangi orang-orang yang seperti kata pengantar dari manggilnya saya Rafli aja tuh. Refli. Refli ya. Oh iya dong. Refli Iya. bahwa Coach Cheng Li ini sering mendatangi orang-orang yang kena positif. Ya. Nah, saya waktu itu emang sering nemenin juga. Nemenin datang juga? Nemenin datang juga, tapi saya jarak jauh. Oh, Karena oke. ketakutan dong. Oke. Nah, yang paling yang Karena imannya belum tebal. belum sebab. Paling yang ke rumahnya. Masih takut mati. Iya, masih banyak dosa soalnya. Coach Cheng Li yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi Oke. paling kalau ikut nemenin paling di mobil aja lah gitu. Oke. Sering sih melihat dulu juga awal-awalnya juga saya sempat Itu kalau di mobil itu bukan nemenin orang sakit, tapi nemenin jalan. nemenin jalan.
Betul dah. Jalannya nemenin Nemenin doang. pas sampai orang Sampai sakit lokasinya enggak. nggak mau bener masih karena masih khawatir lah. Oke. Nah terus dari situ sendiri kan apa namanya awal-awalnya sendiri saya sempat masih ragu, ini bener nggak sih ini obat dari apa teman saya sendiri Coach Engli nih. Iya. Tapi memang pertama mulai terusik sih setiap kali datengin kan ada reportnya gitu kan, Iya. Kita langsung laporan ke Coach Engli. Oh alhamdulillah Coach Engli, saya sekarang udah mendingan kalau begitu. Akhirnya kan tergoda juga kan, Iya. bener nih gitu kan dalam hati sih Iya. di apa buat saya itu jadi agak-agak terpengaruh lah kalau begitu. Oke. Berarti terpengaruh untuk mau nyobain juga nih. Tapi ininya apa? Coach Engli datangnya kapan? Waktu berapa hari kena COVID datang beliau? Pas lagi waktu itu seminggu mau ke 2 minggu lah. Oke, tapi masih positif waktu itu. Masih ya. Dan saya kan waktu itu Dan biasanya kalau datang Coach Engli apa? Dipeluk biasanya? ya bukan karena kalau biasanya setelah saya hubungi, Iya. karena memang kan sebelumnya suka datang ke apa saya suka lihat video-videonya juga. Iya. Apa namanya dipeluk Iya. gitu. Kayak misalnya kayak saya waktu nganterin Coach Engli ke salah satu korban, saya ditunggu di mobil aja, terus begitu selesai di videoin dikasih lihat, benar dipeluk, kalau seperti itu. Nah sampai akhirnya Itu dipeluk itu terasa seperti pelukan laki-laki atau perempuan? ya kadang-kadang kalau kayak gitu ternyata benar-benar rasa juga beda juga ya. Beda aja. Mungkin bukan hanya rasa bau, rasa segala macam, ternyata sense of merasakan kayak gitu ya hilang lah. Pokoknya udah bersyukur lah kalau datang di video call sama si Abdelnya kayaknya seneng juga. Oke. Kan lewat video call itu. Abdel itu jenderal ya? Teman-teman saya. Oh teman. Abdel temon. Benar. Kalau Abdel jenderal berarti saya harusnya presidennya ya. Presiden. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, ini si Coach Engli datang ke rumah. Saya kan di isomannya di rumah, di kamar depan itu karena kalau ngasih saya udah sedih juga karena lewat jendela aja ngasih makan. Iya. Nah, ternyata begitu Coach Engli datang itu lewat lewat pintu ya tadi benar-benar masuk ya udah Masuk kamar. karena kamar kan Berapa lama? ya waktu itu gelap apa terang ya ya selama didatang ke situ ngobrol Ya berapa menit kira-kira? setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih ya. Oke. Artinya kan karena kan memang masih ada kerjaan-kerjaan yang harus Iya. ya udah Mon ya, gue mesti nyamperin orang kena COVID lagi nih kurang lebih gitu. Ya sekali ya datangnya ya. Sekali doang ya. Sekali karena nggak penting sih soalnya kan. Iya. Kalau yang lain mungkin lah ya. Iya, yang lain baru berkali-kali. Betul. Kok, saya mau tanya kok ya. Gini, terlepas dari misalnya Koko meyakini apapun ya, kita nggak bicara soal apa ya. Iya. Tapi kok berani sekali ya mendatangi orang COVID, bahkan memeluknya, dan itu proven. Saya kan nggak mungkin ngajak. Saya berkali-kali itu mikir, saya mau interview Coach Engli nggak ya? Saya karena khawatir kan. Iya. Kita sedang mempromosikan sesuatu, tapi kan ini fakta bahwa memang Coach Engli menemui orang yang COVID terakhir keluarga saya sendiri. Makanya saya karena di depan mata saya undang Coach Engli. Itu kenapa kok? Alasannya kenapa? Kok berani sekali itu kok? Dan Sebenarnya kira-kira berapa orang yang sudah didatangi sekarang ini? wah udah ratusan. Ratusan orang ya? Nggak tahu deh. Ya saya Jadi- juga lihat videonya. Jadi sebenarnya awalnya saya itu membuat satu ramuan herbal yang dari 100% tumbuh-tumbuhan. Baik itu dari akar, daun, batang, sama bunga, buah. Obat yang Semua herbal Indonesia? Indonesia. Lokal semua ya. Ada satu bahan aja yang terpaksa kita harus ambil dari India karena Kusnul Apa? Hindi itu Oh, adanya dari apa? India. Hustul Hindi. Husnul Hindi. Oke, Hustul Hindi. Oke. Yang lain seluruhnya 100% bahannya adalah tumbuhan di Indonesia. Saya bikin herbal ini sebenarnya buat diri saya sendiri, buat sehat badan. Pada waktu COVID itu ada, saya minum itu obat. Sekeluarga besar saya, anak istri minum itu obat.
Terus pada Kapan itu? waktu COVID itu pertama juga ada. Bulan apa? Kalau nggak salah COVID hari pertama ada itu tanggal 3 Februari kalau nggak salah. Oke. 3 Februari 2020. Oke. Itu COVID pertama ada di Indonesia. Yang dari Depok itu ya? Yang dari Depok, 2 perempuan itu. Iya. Pada waktu itu saya juga takut banget dengan COVID, berita-berita COVID ini. Nah, terus saya minum obat itu. Terus saya pernah satu waktu, saya satu mobil sama teman-teman. Dia kena COVID, saya nggak kena. Saya mikir, apa karena saya yang minum obat ini ya? Betul kan? Saya jadi meriset terus untuk obat. Bukan obat ini, herbal. Jadi daun lah sebenarnya. Daun-daunan kayak jamu lah. Ini jamu lah. Jamu ini saya minum. Sebelum COVID, engkau minum obat itu berapa lama? Setiap hari kan selalu saya minum setiap hari. Berapa lama sejak kau bikin obat itu? Terus lanjut. Enggak, maksudnya berapa lama itu? Kan ini COVID tanggal 2 Februari ya, katakanlah. Betul. Nah, sebelum 2 Februari tarik mundur ke belakang itu sejak kapan minum obat itu? Udah ada beberapa bulan lah sebelum. Berapa bulan ya? Iya. Di 2019 ya? Iya. Berarti sebelum Karena COVID. memang itu kan sebelum COVID emang obat Iya. itu buat kesehatan badan. Oke. Kayak saya bikin jamu temulawak, jahe, kayu minyak bawang putih, madu gitu seperti itu. Nah, waktu kejadian itu saya bingung. Apa ini karena saya minum jamu buatan saya sendiri? Kok saya nggak kena? Sejak itu saya mulai besar hati. Terus saya berpikir kalau ini baik untuk kesehatan, saya kasih ke pegawai. Pegawai saya kasihin minum nih, minum. Minumnya per hari? Per hari satu aja, satu aja. kapsul. Sebelum? Bebas lah. Bebas ya? Bebas. Oke. Yang penting minum ya? Yang penting minum aja. Tapi kalau saya biasa biar gak lupa bangun tidur langsung minum. Jadi satu harian aktivitas udah nggak mikirin, udah minum. Udah minum jamu belum gitu. Nah saya kasih nih ke pegawai saya. Ada pegawai juga bandel nggak mau minum. Dia kena. Udah kan? Yang minum nggak kena. Saya nanya, kamu minum nggak? Enggak. Ya pantesin kena. Yang lain minum. Nggak kena kan? Ya udah, kamu kalau udah kena positif, sekarang coba minum banyakin. Yang biasa satu hari satu, saya suruh satu hari pagi 2, siang 2, malam 2. Itu takaran dari mana? Feeling saya sendiri. Feeling. Oh, feeling. Karena ini kan jamu. Ya, karena herbal tuh nggak ada efek sampingnya. Nggak ada. Mau minum 10 juga nggak ada efek. Cuma kenyang aja. Tapi kan saya mubazir bikin herbal capek-capek. Cuma habis begitu. Iya, oke. Dua. Nggak, sorry. Koko herbalis ya? Saya herbalis. Belajarnya otodidak atau? Otodidak. Saya suka aja untuk mempelajari satu hal baru. Saya pikir ini mau buat sehat, apa salahnya? Saya belajar aduk-aduk sendiri. Nah, kebenaran terjadi anak buah saya itu 3 hari sembuh. Yang dikasih 2 pagi 2 pagi siang, malam siang 2 malam 2 sembuh 3 hari. Saya tanya rasanya apa? Ya gini. Terus setelah 3 hari sembuh. Saya tambah besar hati lagi. Tambah berani lagi lah istilahnya. Akhirnya bertumpuk sampai kita penuh keberanian. Pada satu hari ada temen yang saya hormatin kena COVID. Suatu hari itu bulan apa kira-kira? Kira-kira 6 saya lupa deh bulannya. Kira-kira setelah 6-7 bulan COVID itu ada lah. Mungkin akhir-akhir tahun ya. Akhir tahun 2020 ya. 20. Wah, saya beban nih. Teman-teman yang saya hormatin kena COVID. Saya mau berkunjung. Dia bilang, jangan, saya positif. Temannya di luar kota? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta, oke. Enggak apa-apa, saya datang. Hari itu saya datang, saya kasih herbal saya bilang, coba deh minumin herbal ini. Kan kamu udah dapat obat dari dokter. Iya. Udah, nggak apa-apa, obat dokter tetap diminum. Karena kita harus sesuai dengan kedokteran. Iya. Tapi ini hanya suplemen kayak vitamin lah. Kayak kita makan madu, telur, jahe gitu kan. Coba diminum. Udah nih. Ya deh. Saya pulang. Dalam perjalanan mobil, kepala saya pusing.
Itu berapa lama ketemu ketemu teman? Lama, kira-kira 15 menit saya jelasin supaya hatinya Sempat tenang. bersentuhan, pelukan. Iya, gitu. pelukan juga. Ini pertama kali pelukan ya. Pelukan pertama. Oke, pelukan Tapi pertama. deg-degan tuh. Oke. Pulang di mobil, saya mikir, ya saya mesti gimana nih kalau saya pulang, sayanya sakit, sekeluarga sakit semua nih. Anak istri semua kan sekeluarga ngumpul. Iya. Belum pegawai-pegawai, waduh sakit semua nih. Pulang saya bilang sama istri, tadi saya baru jengukin Pak ini karena Yang teman yang kita kena hormatin COVID. kena Iya. COVID. Istri saya seminggu ngungsi. Istri sendiri nggak percaya. Oke, ngungsi ke tempat Ke lain. kamar atas. Oke, bukan tempat- Istri sama anak saya 2 ngungsi ke kamar atas. Oke. Saya disuruh ngedem di kamar itu 3 hari nggak keluar. nggak keluar. Oke. Karena takutnya nepa. Oke. Setelah 3 hari nggak ada apa-apa. Berarti kan saya nggak nular. Ya. Anak istri semua nggak ada yang nular juga. Pembantu, pegawai nggak ada yang nular juga. Ya. Tambah berani saya. Akhirnya sampai satu saat sampai saya menimbulkan keberanian, saya berpikir kalau saya ini dikasih kebiasaan untuk meramu herbal, terus saya bisa membantu sesama, ini amalnya kapan lagi kita bisa berbuat ini? Iya, iya. Nah dari situ saya baru bergerak. Selalu di mana ada COVID, saya samperin. Saya anterin. Sejak akhir tahun 2020 itu ya kira-kira ya? Terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapapun yang bisa saya, kalau dekat saya samperin, kalau jauh saya kirim obatnya. Terakhir kapan nyamperin orang COVID? Baru tadi. Hah? Baru tadi. Tadi itu kapan? Pagi. Ini juga barusan. Barusan ke tempat teman nyamperin 3 orang Stres COVID. semua. Barusan nih ke tempat teman, tetangganya teman sama keponakannya 3 orang COVID. Oke. Baru kan kita anterin obat. Tapi saya nggak ketemu karena buru-buru ke sini. Kita cuma kasih obatnya aja. Tapi yang ketemu pagi tadi? Pagi. Oke. Di Jakarta? Jakarta. Kemarin juga. Kok tiba-tiba saya pusing kepala saya? Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan satu nggak usah takut dulu. Iya. Jadi seperti itu. Saya berpedoman, udahlah kita bantu orang aja deh. Ya dong? Iya. Dari anak istri yang tadinya nggak percaya, akhirnya anak saya juga dua-duanya turun. Oke. Jadi di mana ada temennya atau ada yang kenal sakit COVID, anak saya turun. Anak usia berapa? Anak satu usia 29, yang satu 25. Yang 29 cowok? Cowok, Yang 25? perempuan. Oh, jadi perempuan. Dua-duanya turun? Laki dan perempuan dua-duanya turun. Oke. Itu dua-duanya ya? Dua-duanya. Oke. Kadang berdua, kadang Iya. sendiri-sendiri. Pokoknya siapa yang bisa bantu, bantu. Karena Oke. kita nggak usah takut COVID, kita bantu kemanusiaan. Koko, obat itu Koko kasihkan begitu saja? Iya, gratis. Cuma-cuma ya? Cuma-cuma. Tapi nanti jangan sampai ketika Sobat Ihram mendengar ini tiba-tiba nyerbu kantor nih, serbu aja kantor dia. Ya kan kita juga bekerja semampunya, sebisanya kita. Oke. Jadi ya siap. Engkau lebih mentingin orang yang sakit. Kalau orang sakit, kalau bisa engkau samperin, lebih baik. Oke. Karena kalau engkau samperin sama engkau kirim obat, itu ada 2 bedanya. Oke. Kalau kita samperin, orang itu kita peluk, terus kita kasih edukasi, jangan takut dengan COVID. Ya. Itu saya bilang, kalau kita nggak paranoid, nggak takut COVID, badan kita tuh udah menang setengah lawan itu COVID. Oke. Karena pikiran kita udah tenang. Positif. pikiran Positif, kita. tidur pules, Iya. makan bisa banyak. Iya. Tapi kalau kita orang yang kita datengin tuh paranoid, Iya. tidur nggak pules, banyak pikiran, terus makan juga jadi nggak enak. Nah itulah pertumbuhan badan dia mengeluarkan imun kan terhambat. Oke. Jadi saya punya prinsip gini, untuk mengalahkan COVID nomor 1 adalah pikiran tenang, jangan paranoid. Oke. Badan akan rekondisi sendiri. Saya ke teman dulu sebentar. Nah. Kasihan beliau nanti Iya. ngambek tiba-tiba keluar dia. Ngantuk. Ngantuk lagi nanti. Jadi teman setelah ketemu atau sebelum ketemu tuh makan herbalnya deh. Memang malah sebelum saya kena, Ya. memang dikasih dikasih saran herbal Ya. untuk jaga kondisi. Biasanya kalau kalau sehat aja fit, Sehari sekali. satu betul. Dilakoni. Saya lakoni. Dilakoni selama berapa hari berapa bulan Lupa sebelum juga COVID? dah. Pokoknya waktu intinya gini, kalau mau keluar dari rumah itu Minum. biasanya minum betul. Oh, kalau di rumah aja enggak. Kalau di rumahnya ya karena kan irit juga.
Harus saya irit-irit juga, dikasih duit kecil ini misalnya cuman satu Botol. botol doang. Kan saya Oke. harus irit juga. Oke. Karena kan rumahnya kan Gara-gara banyak. ngirit itu makanya sempat kena. Ya kadang-kadang ya itu tadi. Nah, oke, waktu sakit Mhm. langsung eksekusi itu atau masih nunggu? Waktu pas kena itu Iya. segala macam. Ya masih tetap perlu minum juga. Cuma itu kan karena yang saya bilang karena kondisinya waktu itu stoknya habis. Iya. Jadi kan yang harusnya kan kalau dibilang udah positif kan harus dua Iya. harus 6 lah. Iya. Jadi cuman kondisinya lagi habis waktu itu. Oke. Makanya pas dia coach yang ini datang rumah udah bawa itu persiapan stoknya. Oke, itu pun setelah 2 minggu. Setelah antara seminggu dan mau ke 2 minggu lah. Oke, masuk ke minggu kedua Minggu ya. kedua lebih Oke. tepatnya. Tapi ada perubahan ya pasti setelah itu. Ya betul. Biasanya kan saya juga sempat dengar biasanya 3 hari, makanya udah saya hitung juga nih. Wah ini udah mau hari ketiga nih. Ya mulai begitulah lebih baik lagi gitu kondisinya. Tapi sempat menjalani yang 2 pagi, 2 Iya, siang. minum obat. Berapa itu. hari itu dijalaninnya? Itu saya bilang begitu 3 hari itu udah mulai tadinya drop tuh kalau misalnya secara angka gitu tadinya 4 lah, Iya. udah jadi 6 naik meningkat gitu. Oke. Emang Ya. ada kita Pokoknya ada dampaknya, Oke. betul. Jadi sobat era sekalian, saya mau ngundang Coach Engli ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Karena nanti pertama dianggap mempromosikan obat ya kan Iya. khawatirnya. Kedua khawatir dengan ada etika yang kita langgar Iya, ya. nggak pakai prokes. Iya. Iya, betul. Cuma ya sebenarnya kan penting juga kita melihat sisi lain dari penanganan Iya. semua penyakit ini ya. Mhm. Jadi pikiran yang positif, tidak Ya. ketakutan itu penting juga. Karena saya juga lihat Coach Engli dengan santainya itu nemuin orang, meluk orang. Bener. Bahkan saya pernah lihat videonya sobat era sekalian, datangi orang yang sudah masuk di isolasi di sebuah rumah sakit. Mhm. Iya, sudah masuk ICU juga pernah juga. Padahal dokternya sendiri nggak berani ya, tanpa masker ya waktu itu. Tapi ya kita kan nggak etis kalau menyebut tempatnya Jangan. kan, Ya, jangan gitu. Kok lanjutkan kok ceritanya. Setelah itu sudah berapa orang ditemuin? Udah ratusan, saya juga Ratusan udah nggak orang. tahu. Pokoknya di mana ada waktu, ada yang minta, saya bisa ada waktu datang, saya datang usahain. Karena gini Bang Refli ya, ke teman-teman juga mau jelasin klarifikasi. Kenapa kalau engkau ketemuin orang COVID nggak pakai masker? Terpaksa kita harus berkorban. Jadi gini, pernah ada satu waktu yang Ya. sakitnya ada umur. Iya. Dia tuh paranoidnya kayak gimana ya? Orang paranoidnya terlalu over lah. Iya. Saya ambil putusan gini. Kalau saya datang pakai masker atau pakai APD atau apapun, paranoid dia nggak akan hilang. Iya. Mungkin dia tambah takut lagi. Iya. Makanya saya buka masker, saya bilang sama dia, Pak, jangan takut COVID, Pak. Bapak tenangin diri, nanti badan akan recover. Contohnya, nih Pak, saya peluk ya. Iya. Kalau COVID itu bahaya, bisa membunuh, saya juga kena, Pak. Bapak mati, saya mati juga. Akhirnya dengan begitu, Pak, bisa menghilangkan separuh paranoid dia. Ya, jadi imun tubuh tuh salah satu faktornya pikiran. Iya, ya? saya mengharapkan begitu. Jadi saya ambil putusan juga, mulai hari ini saya kalau ngunjungin COVID, saya nggak boleh pakai masker. Tujuannya apa? Memindahkan kita punya yang tidak paranoid kepada dia. Iya. Jadi bukannya kita nantang atau apa, Iya. kita bilang pertama kalau COVID itu membahayakan, iya, saya juga takut COVID. Iya. Tapi karena kita juga udah jaga kesehatan, makan cukup, tidur cukup, olahraga cukup, pikiran tenang. Semua penyakit tuh di dunia banyak. Semua penyakit harus kita hadapin. Mau penyakit apapun kita harus hadapin. Yang nomor satu adalah pikiran jangan takut. Jadi itu yang saya bilang, nggak apa-apa dah kita beramal sekalian deh. Sekalian apa? Ya udah sekalian gak usah pakai masker Kalau gitu loh. beramal zaman Omikron ini katanya kota amal pun nggak boleh diedarin. Jadi itu keterpaksaan supaya orang yang saya datengin itu hilang paranoidnya.
Jadi kita ini sebagai orang perang maju duluan deh. Oke. Maju duluan. Kalau saya Tapi kau pernah COVID nggak? saya pernah COVID. Loh, kapan? Jadi ceritanya gini, Bang. Pada waktu saya bikin herbal itu, Ya, semua yang COVID waktu itu yang jenisnya Wuhan ya. nggak tembus. Pada waktu masuk Delta, Ya. yang minum pencegahan itu 3 orang tembus. Oke. Kena Delta. Delta itu tahun 2021 awal ya, Iya. mulanya. Oke. Nah, begitu kena Delta, 3 orang yang saya minumin obat herbal ini per hari tembus, kabarin saya. Saya bilang, ini binatang virus ini kok tambah jahat. Kau datangin orang itu. Saya bilang ke anak istri semua, mulai hari ini jangan minum obat selama seminggu. Pokoknya jangan minum obat. Jangan Udah. minum herbal lagi. Jangan minum herbal Iya, saya. iya. Nanti obat kan yang Ya, yang ya, herbal, tadi. maksudnya Iya. herbal lah. Herbal Iya. yang saya buat. Semua nggak ada yang minum. Saya juga nggak minum. Oke. Tapi saya tetap berkunjung ke orang-orang. Saya nyariin yang COVID Delta. Oke. Akhirnya setelah seminggu saya nggak minum herbal saya kena Delta. Oke. Itu bulan apa itu kok? 2021. 2021 awal lah. Awal ya. Oke. Saya kena Delta, pulang ke rumah. Anak saya dua-duanya kena, istri saya kena. Oh, empat-empatnya. Empat-empatnya kena. Oke. Kita ngumpul, kita evaluasi, ini simptomnya apa, ini simptomnya apa, ini pengaruhnya apa, ini pengaruhnya apa. Kita sama-sama bikin ramuan baru. Oke. Beda dengan yang sebelumnya. Beda. Oke. Ramuannya beda, strukturnya beda, segala macam. Kita minumin semuanya empat-empatnya dalam 3 hari negatif. Yang dua-dua tadi. Ya. Berarti ini ramuan yang terakhir. Yang baru, Ramuan yang terakhir Iya. ya. Oke. yang Delta karena Iya. tembus. Iya. Begitu ramuan itu Delta udah ketemu, saya sembuh, Ya. saya tes lagi. Hmm. Pegawai saya kasih semua ramuan baru. Saya minum juga ramuan baru itu. Maksudnya ramuan adonan baru lah. Iya. Komposisi baru lah istilahnya. Sampai sekarang nggak bisa tembus. Oke. Omikron? Nggak Omikron, tembus. Omikron kalau saya pelajarin dia hanya seperti Delta, hanya dia melemah dan mengeluarkan banyak kait. Makanya dia lebih cepat untuk menyebar. Kaitannya lebih banyak, kaki-kakinya. Iya. Tapi menurut berita di Amerika di mana-mana dia kan lebih nggak sejahat Tidak seberbahaya Delta. Delta. Seberbahaya. Oke. Ya saya bilang ramuan yang ini udah bisa lawan Delta, ya udah bisa lawan Omikron. Oke. Makanya saya sekarang ketemuin orang Omikron, saya peluk-pelukin juga. Saya mau, jadi saya curiosity sendiri, penasaran. Oke. Ini herbal yang saya bikin ini komposisinya bisa nggak ngelawan Omikron? Oke. Waktu bikin herbal yang komposisi baru itu kan dalam kondisi COVID, 4 COVID, orang. empat-empatnya COVID. Yang paling menderita siapa? Atau biasa aja? Masing-masing punya simptom sendiri. Ada yang meriang. Yang paling menderita? Enggak sih, enggak terlalu. Enggak ya, biasa-biasa Enggak aja. biasa. Cuma ada yang meriang, Oke. ada yang batuk. Saya batuk. Iya. Anak saya yang laki meriang. Iya. Yang perempuan juga rada panas-panas gitu. Tapi komunikasi aja. Ya, Biasa. satu rumah aja sekamar. Oke. Satu Karena rumah aja. dianggap kenal semua ya sudah gitu ya. Emang tujuan kita gitu. Oke. Jadi tujuan saya gini. Saya bilang sama anak istri. Kalau kita nggak sakit, gimana kita mau nyari ramuannya? Kita harus sakit. Oke. Baru kita aduk. Minumin satu. Jadi waktu ngaduk itu cuma berempat itu aja. ternyata yang ini yang bagus. Oke. Ya udah ini yang kita bikin. Nah kok, ini kan kalau kita bikin entah walaupun herbal ya, Iya betul. kan orang kan selalu ada fitnahnya kan, Ya. bahwa wah ini nanti ada zat kimianya dan lain sebagainya, didaftarkan apa enggak gitu kan? Betul. Nanti dibilang wah ini obat ilegal ya kan? Iya. Iya. Illegal Kita kan drug, khawatirnya ya kan? melanggar Oh, hukum. kan kacau jadi. Iya kita khawatirnya melanggar hukum. Betul. Itu saya pernah juga dengar kau ngomong kan sebelumnya bahwa kau berapa kali mau mendaftarkannya ke BP POM Iya betul. gitu. Betul. Akhirnya dapat kan? Ya jadi ada beberapa teman yang saya sembuhkan. Iya. Ternyata dia juga ada yang ngerti hukum lah kayak polisi, jenderal atau Iya. seorang pejabat Oke. yang ngerti hukum. Jenderal Abdel tadi ya? Ya pokoknya macam-macam. Mereka kasih masukan. Engkau memang berbuat baik. Iya. Tapi ada sisi yang engkau nanti bisa dijahatin orang. Bermasalah. Oke. Jadi engkau harus tingkatin herbal ini
izin BPOM. Oke. Baru saya dapat masukan gitu, saya usahakan untuk bikin BPOM dan akhirnya bulan kemarin Keluar. BPOM-nya selesai. Bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Baru aja Baru selesai. aja. Jadi saya sobat era sekalian ya, saya dikasih juga sama Coach Cheng Li ini dan saya minum kok ini kok. Iya. Ya. Awal-awalnya lupa saya minumnya. Tapi terakhir-terakhir ini, oh iya ya, akhirnya tiap hari saya minum. Jadi Gitu kan. terbiasa. Yang paling penting kan yang saya lihat kan soal efek samping ya. Iya, betul. Nah, tapi ini kan versi yang nggak ada BPOM-nya. Iya, Yang betul. versi BPOM-nya ada. Ada. Bawa, di coba bawah. deh. Coba minta. Jadi gini, yang BPOM itu adalah produksi fabrikasi. Oke. Nah, ini fabrikasi, dia udah ada BPOM, Bisa. udah ada keterangan Ini kalau semua. sudah di tangan saya ini nggak bisa balik lagi. Memang ini saya bawain juga buat Bang Refli, buat Makasih Coach Cheng Li. buat Temon dan buat yang di sini saya udah bawa lagi beberapa oke. untuk minimal untuk proteksi lah. Oke. Tapi ini kita kan nggak berpikir untuk masalah COVID aja, Pak, Bang. Iya. Jadi ini buat sehat lah. Walaupun nanti suatu waktu COVID ini habis nggak ada di dunia, Iya. tetap aja minum untuk kesehatan. Tapi Karena ini kan daun. saya one thing for sure ya untuk klarifikasi, ini bukan obat COVID. Ya. Bukan obat COVID, ini obat adalah- sehat. Ini obat sehat. Obat ini, sehat. Ini untuk imun tubuh ya kan. Obat sehat Nah. menyehatkan badan. Jadi ibaratnya kalau Suplemen. ya suplemen. Vitamin. Pertandingan Vitamin. sepak bola itu ini bukan untuk attacking, tapi untuk bertahan ini. Betul, defense. Defense. Betul, betul. Defense ya kan. Jadi memang minumnya ya mulai dari sekarang Iya, kira-kira gitu. satu hari satu lah. Kalau Jadi satu hari satu kalau ini. Satu hari satu untuk kita mau COVID mau enggak kita biasain minum seperti kita minum vitamin C lah satu hari Oke. satu Oke. supaya badan kita tuh ada apa yang kurang, zat apa yang kurang diisi Tapi dengan intinya tumbuhan suplemen ini. sebenarnya kan ya. Intinya daun yang ngisi kita punya ada badan yang kekurangan apa zat apa gitu. Oke. Dari daun obat-obatan misalnya contohnya saya sebutin ada beberapa daun obat ya misalnya Ya. daun pepaya itu sebenarnya obat. Ada di sini. Oke. Daun sambiloto itu Hmm. obat. Daun kelor itu obat. Jadi ada beberapa komposisi yang secara herbalnya itu udah sesuai takaran, Ya. diproses diproses ekstrak, terus dimasukkan ke kapsul supaya mudah untuk dibawa atau diminum. Ini kita baca ya. Komposisi tiap kapsul mengandung Andrographis Ya, paniculata herba extract. ya itu kan daun sambiloto. Oke. Jadi beberapa gitu. Artinya bukan sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Iya, terus yang kedua kan carica pepaya, daun pepaya. Udah nggak ada Oke. biskota sekarang. Nggak ada biskota. Ada moringa aloe vera kan daun kelor. Oke. Ada saustud kastul itu kan itu kusnul hindi. Oke. Jadi ada beberapa lagi bahan yang memang kita nggak tulis. Oke. Jadi Simpan di tempat yang kering pada Iya. suhu di bawah 30 derajat Celcius. suhu ruangan, Suhu ruangan suhu ya. ruangan. Nggak harus kulkas ya, Enggak, harus ya. enggak. Dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Hasil membantu memelihara daya tahan tubuh ya. Ya seperti vitamin lah. Bisa bikin ganteng kan nih? Mau saya borong. Tapi masalahnya nggak kalau Temon nggak ngapain lagi udah ganteng. Iya. ya kan? Fitnah. Paling kalau tidak kan. menurut istri dia ganteng. Iya, Cuma betul. istrinya itu buta apa enggak sih? Cek mata jadi. Cek mata. Jadi memang bagus sekali informasi ini Bang Refli. Iya. Terima kasih banyak. Bukan kita tujuannya buruk atau tidak, kita hanya memberitahu apa yang ada lah. Iya, jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, ini makanya saya bilang kadang-kadang separuh dari COVID itu memang tadi seperti kau bilang soal ketakutan kita, kekhawatiran. Paranoid, iya. Saya bukan nggak khawatir sobat era sekalian. Hampir tiap hari saya nemu ditemui tamu, ya kan? Ya malam-malam begini ada juga tamu yang kemarin podcast baru jam 3:30 malam mulai. Ada aja ya. Ada. Jadi tiap saat kita tidak tahu dia dari mana dan lain Iya sebagainya. benar. Tapi Udah yang, bersih apa enggak? ya pertama ya kita harus berserah dulu kepada Yang Maha Kuasa kan. Tapi kita wajib. harus ada preventionnya juga. Iya benar. Ya saya terus terang aja ya udahlah preventionnya saya pegawai-pegawai sudah minum Coach Cheng Li belum? Anak saya yang autis suruh saya minum juga. Iya. Tapi satu hal yang perlu,
Ini nggak ada efek sampingnya kan kok? Nggak ada, karena ini Nggak semua ada ya? bahannya dari tumbuhan, 100% tumbuhan. Soalnya kalau ada apa-apa, saya ngadu ke Tuhan, saya bilang ini kocengli yang Nggak ada menyebabkan. bahan kimia. Nggak ada ya bahan Jadi kimia. seperti apa salahnya kita kalau setiap hari makan daun pepaya, dan Oke. juga jumlahnya sangat kecil, kan cuma satu kapsul. Oke. Satu kapsul itu dicampur. Kita ada daun pepaya, daun sambiloto, daun kelor, dan ada beberapa daun lagi. Jadi kalau kita tiap hari makan daun pepaya sekecil itu kan nggak ada pengaruh. Tapi buat badan itu pengaruh. Oke, karena ibaratnya kalau ada sebuah sistem, ada zat yang tidak ada, itu Ada di yang daun pepaya. Oke, itu yang kemudian membuat daya imun Daya itu tahan tubuh Imun. terisi Oke. kekurangan itu. Oke. Seperti kita kurang vitamin C, kita tiap hari minum 1 kapsul vitamin C. Ya. Atau kita makan jeruk 1, dia mengcover vitamin C selama 1 hari. Oke. Tapi yang nggak ada BP POM sama ada BPP itu sama ini? Enggak, kalau ini kan pabrikasi BPOM. Ya. Kalau itu buat internal sendiri, saya bikin sendiri Iya. buat Bang Refli. Enggak, tapi maksudnya sama ininya. Sama. Ingredientnya sama. Sama. Oh, cuman bedanya karena ini BPOM BPOM pabrikasi. pabrikasi. Heeh. Ya pasti lebih mahal pasti. Lebih mahal karena kualitasnya juga lebih bagus. Oh, kualitasnya beda. Kualitasnya jauh lebih bagus karena kan lebih higienis, lebih ketakar, lebih apa. Kalau itu kan saya kerja sendiri. Oh, kalau begitu saya minum yang begini nanti mengkhawatirkan. Sama Pak, Bang. Sama ya? Sama. Oke. Cuma ya kalau misalnya saya kan kalau bagi-bagi yang pabrikasi kan terlalu mahal, Bang. Oke. Jadi saya cukup yang kita bikin sendiri lah. Misalnya gini, kalau ayam goreng yang saya sumbangin, saya belinya di hotel bintang 5 kan mahal. Iya. Ya saya goreng sendiri di rumah, saya bagi-bagi gitu. Tapi tetap ayam goreng. Tetap ayam goreng Rasanya dan juga sama. rasanya sama, ingredients-nya sama, Iya. semuanya sama, cuma bedanya pabrikasi sama goreng sendiri. Ya, tapi kan tingkat tadi ada higienitas dan lain sebagainya itu berpengaruh nggak? Ya kalau memang ke sistem orang yang berasa mau yang lebih sempurna ya dia harus pabrikasi. Oh. Kalau yang itu kan saya bagi-bagi terus, Pak. Oke. Oh, pabrikasi juga agak beda ya penampilannya ya. Iya, botolnya juga kalau Oh, pabrikasi oke. kan yang lebih bagus, yang mahal. Kalau saya nyari yang paling murah botolnya. Oke, tapi isinya pun beda juga isinya. Beda. Harganya 3 kali lipat katanya. Ya jauh lebih mahal lah. Oke. Jauh lebih mahal. Tapi ini nggak dijual kan? nggak dijual, itu hanya internal, teman-teman dekat, saudara. Oh. Kalau yang pabrikasi orang mau beli Pabrikasi warnanya juga beda ya? beda. Oke. Dan itu semua kan udah ada proses kehalalan semua. Oke. Jadi kapsulnya pun harus halal. Oke. Jadi secara pengurasannya Kapsulnya juga halal. ininya Penutupnya, cangkangnya itu juga Iya. harus halal. Oke. Nah, kita ini lagi proses untuk sertifikasi halal. Oke. Sambil menunggu, ini tetap kita bikin. Ketemuan bisa kan sertifikasi halalnya? Bisa. Halal. Saya jadi contoh. Halalan toyiba ya. Jadi ini sama itu sebenarnya sama persis, cuma ini pabrikasi lebih higienis, lebih terukur, lebih sistem kerjanya SOP-nya lebih bagus segala macam. Kalau yang itu hanya internal, teman, kenal. Jadi saya bagi. Nah, Tapi sahabat daerah sekalian, walaupun beliau ngomong bagi-bagi, yang dibagi itu ratusan bahkan ribuan botol juga. udah lebih hampir 100.000 lebih. 100.000 botol. Dan ada 2 orang yang paling berjasa. Oke. Yang satu namanya Pak Boni, Ya. Boni Minang. Oke. Dia itu seorang sekarang ini sebagai majelis tinggi di Satu partai lah, satu partai. Satu partai. Jangan sebutkan partai. Yang Ya. satu lagi seorang Pak Rudianto. Oke. Dia seorang tentara mayor jenderal. Oke. Dia juga punya kedudukan di satu tempat di Jawa Timur. Oke. Nah, mereka berdua ini udah membantu ya, Ya. menyebar ke masyarakat. Ya. Mereka berdua ini udah lebih dari 50.000 botol. Dan gratis. Dan itu kau semua yang bikin. Engkau yang bikin. Loh, ini otak kita otak ekonomis jadinya kan. Iya. Ini satu botol ini kalau tahu kok berapa duit tuh produksinya rata-rata? Ya, saya nggak mau ngomong uang lah karena uang Nggak di apa-apa sini kan. kok. Ini kan begini. Yang penting ini aja lah. Ini pabrik jual 385.000. Oke. Tapi pabrikasi yang jual pabrik. Kalau Oke. itu saya Gratis. Jadi saya nggak mau Gratis. ngomongin lah. Ntar saya nggak bagus. Pokoknya Oke. semua gratis. Oke. Ya nanti kalau orang tiba-tiba datang ke rumah kok
Chengli tiba-tiba mau Saya minta. kasih itu, nggak jual. Dan stoknya masih banyak. Saya selalu bikin, Oh, selalu bikin. selalu bikin. Yang bikin nih anak saya Niko sama Nika. Oke. Yang ngaduk. Saya udah mata, udah susah saya bikin ngaduk nimbang. Apa. Ngaduknya pakai apa? Blender, Oh, blender. blender. Oke. Lalu Masukin kapsul. ke kapsul manual. Pertama kita manual, sekarang kita maklon ke satu perusahaan pabrik Ya. untuk ngapsulin. Oke, Karena jadi produksinya bisa lebih banyak. oke. Wah, ini uang semua ini pasti. Lalu rugi dong engkau berarti. Enggak tuh. Bukan soal rugi ya, tapi maksudnya banyak juga biaya yang keluar Tapi duit saya tambah banyak kok. dari sumber lain. Dari sumber lain. Dibalikin kok langsung. Bener, ada seorang juga misalnya contohnya yang sembuh. Iya. Ada seorang kakek-kakek umur 85 tahun suami istri sakit Covid udah parah. Iya. Saya kasih kirim obat 2-3 hari kemudian saya sempat ada waktu saya datengin, ternyata udah membaik dan sembuh. Setelah sembuh kira-kira 2-3 minggu kemudian orang itu datang ke saya. Nyari saya datang ke rumah. Dia kasih uang saya. Oke, untuk Nggak produksi tahu, lagi. pokoknya nih dikasih. Oke. Dikasih lumayan nilainya juga. Iya. Kasih. Saya bilang jangan. Saya nggak jualan obat. Iya. Saya nggak terima. Dia yang marah-marah. Hmm. Mungkin nggak ngerti dia marah-marah. Akhirnya ya dengan senang hati saya terima uangnya. Oke, bukan dengan berat hati, dengan senang hati. Tapi kan saya udah marah-marah dulu. Dikasih uang kok dengan berat hati itu nggak benar. Iya, saya Dengan bilang, senang hati. saya cuma bilang nggak perlu. Saya masih banyak uang. Iya. Dia marah-marah. Oke. Ya udah dengan senang hati saya terima. Ikut membantu juga nih. Oke. Tapi Jadi yang berjasa ya sekarang Pangdam itu. misalnya ya, Mm-mm. engkau keberatan nggak kalau misalnya apa ya, kontak atau alamat engkau? Untuk dihubungi. Iya. Nggak masalah kan, Nggak semua masalah. yang sakit-sakit pada telepon kok, WA kok. Enggak, maksudnya di Refli Harun Channel ini nanti di ada linknya, deskripsi. Nggak ada deskripsinya, masalah. udah. Kalau mereka ini, kalau yang berniat untuk beli pabrikasi, silakan ke Tokopedia. Iya. Tokopedia Kocengli ini ada. Iya. Tapi kalau mereka yang Tapi ngomong-ngomong, ingin- saya nggak punya presentasi ini nih. Hah? Kalau misalnya laku keras ini. Kan pabrik produksi terus. Oh enggak, maksudnya saya nggak ada presentasinya ya. Komisi. Waktunya, waktu. Waktu. Oh itu ke pabrik. Oh, ke pabrik. Nah kalau yang umum, nanti bukan apa, Mon. Nanti Iya. Sobat Era bilang, ini Refli lagi jualan obat. kita kan khawatir gitu. Sama sekali tidak jualan obat ya, Sobat Era sekalian. Membantu malah. Ini kita ingin mensosialisasikan dari fenomena keuangan yang nggak takut kena COVID. Karena dia nggak takut, masa Refli Harun yang lebih muda takut juga? Nggak takut, walaupun jaga-jaga juga. Soalnya dia berapa kali sudah datang. Ini ketiga kalinya udah datang ya. Tiap datang pasti udah nyambangin orang COVID. Setiap baru kesini. datang baru nyambangi orang COVID, bayangkan. Iya, bener, Dan nggak di serem, ya? ruangan ini Ngeri-ngeri 1, sedap. 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 tuh. Yang 2 mulai ketar-ketir. Mulai agak rapat duduknya. Benar. Oke, jadi nanti saya masukkan kok ya. Boleh. Masukkan. Karena memang Deskripsi, yang ya. hubungin saya pun saya nggak pernah kenal. Oke, enggak, maksud Jadi- saya nomor teleponnya ada nanti ya. Boleh, Oke. boleh. Nanti boleh. saudara sekalian, kalau misalnya video ini sudah ditayangkan, silakan nanti lihat nomor kontaknya di deskripsi ya. Oke, kenapa? Masih Mau minta obat. masih Ini jalan. siapa nih? Siapa nih? Deh, kalian minumin dulu deh buat preventif. Jadi tuh. tenang hatinya. Tuh, minum dulu. Jadi tenang hatinya. Kalau udah tenang, penyakit apapun samalah. Istilahnya tadi Saya- Koceng bilang. Sudah setengah kita ada ini menang. nggak kita ada ini nggak ada apa Minum, ya? colokan ini. Colokan. Minum. Setengah udah menang ya kita. Setengah dari Bisa apapun minum ya? penyakitnya, Bismillah. kita udah menang. Oke. Nih. Nggak ada sedutan di sini. Aqua di luar. Nih. Minuman di luar. Oke. Jadi seperti itu akhirnya ya saya sangat-sangat bahagia. Kenapa? Disinilah saya bisa berbuat amal. Iya. Sedutan. Itu aja yang saya bahagianya. Iya. Jadi ada banyak juga pihak-pihak yang juga ikut bantu saya. Iya. Ya saya bilang kalau mau ikut bantu saya juga senang karena Oke. kita bisa memperkuat barisan. Iya. Terima kasih. Iya. Minumnya cepet-cepet tuh. Soalnya kan kita nggak ngiklan tuh. Kalau saya tiap pagi minum, jadi saya nggak minum lagi.
Jadi kalau saya biasain tiap bangun tidur pagi saya langsung minum. Jadi kalau aktivitas satu harian pun saya nggak pernah mikir, Kok nggak minum? udah. Kalau nggak minum saya taruh sini Iya. aja. Nah, jangan dipejang gitu. Jangan begitu. Temen tahu bener dia. Ah. Paham. Kalau ini nggak apa-apa. Sekilas. Oh, Info. kali ini nggak apa-apa. Ini bantu teman. ini, Bantu kan? teman untuk ya. TBT, teman bantu teman. TBT. Bukan PMP. Bukan PMP. Friend makan friend. Peran makan peran. Kelihatan bener tuanya. Nah, iya. Kagak ada orang PMP. orang sekarang tahu nama PMP. Tuh ada anak saya tuh. Bukan, saya pikir anak saya. Oke, mulai dari teman dulu. Closing statement. Ada tambahan lagi nggak kok? Hah? Nanti di closing statement ya. Mungkin teman closing statement, tapi jangan ngomong tentang program acara TV apa, mengeluh ini mulai sepi atau mulai rame. Itu malah curhat lagi. Curhat. Ya intinya dari kesimpulan dari yang kalian nonton ini, bahwa pertama kali memang harus kita memperkuat keyakinan kita lah bahwa kondisi apapun kita harus yakin bahwa semua itu ada jalan keluarnya. Karena yang mempengaruhi itu dari pikiran kita juga. Kalau kita yakin, udah tuh yang namanya hal-hal yang tadi itu minimal berkurang walaupun ada pengaruhnya. Makanya itu tadi kalau kita yakin kan kita udah menang setengah langkah, kurang lebih gitu. Ya setengahnya udah menang ya, setengahnya udah menang. Teman tuh kortingnya banyak banget selangkah 50% tadi. Iya. Sama aja. Setengah kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi harus yakin. Ya berdoa juga jangan lupa pasti gitu. Jadi yang penting itu iman dan imun ya. Nah, benar, iman benar. Silakan Ko Cheng Li, Ko Aan. Ya, saya salam semua teman-teman. Semoga kita berjuang bersama sampai kita bisa melewati pandemi ini. Karena masyarakat nih seluruh dunia, terutama kita di Indonesia, udah capek, udah banyak yang kesulitan yang kita udah alami. Jadi kita harus berjuang bersama lah. Apapun yang kita bisa, kita perjuangkan. Oke, iya sobat era sekalian, sekali lagi ya, ini adalah upaya ya. Dan sekali lagi jangan salah paham. Ini bukan obat COVID, tapi ini adalah herbal yang menurut pengalaman Ko Cheng Li tadi, Ko Aan, itu memang memperkuat daya tahan tubuh. Nah, fenomena yang saya tertarik itu bukan obatnya, tapi keberanian Ko Cheng Li, Ko Aan untuk menemui bahkan memeluk ratusan korban COVID ya di Indonesia ini. Paling jauh di mana kok? Semarang, bahkan ke Semarang. Dan ternyata juga pengorbanannya untuk membuat versi yang dibagikan secara gratis cuma-cuma. Ya, walaupun kemudian karena memang prosedur negara harus pakai registrasi dan lain sebagainya, BPOM itu ada versi BPOM-nya juga. Kok BPOM? BPOM ya, Badan Pengendali Pengawas ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi ada versi pabrikasinya juga. Ya silakan. Jadi bagi yang mampu membeli pabrikasi silakan. Kalau barangkali nggak mampu, Ko Cheng Li mampu membantu, alhamdulillah pasti ya. membantu. Pasti membantu ya. Dan nanti ada di deskripsi RH Channel, bisa hubungi Ko Cheng Li secara langsung. Tapi yang paling penting keyakinan. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.